Ya. Ya, jadi menurut literatur itu sudah lama sekali kebudayaan saling akulturasi karena letak dari strategis Indonesia. Dan bangsa kita ini, orang Nusantara, kita tidak ngomong Indonesia dulu karena terjadi sebelum menjadi Indonesia. Itu adalah manusia-manusia, nenek moyang kita itu manusia yang sangat-sangat welcome, sangat-sangat bisa menerima akulturasi dari banyak hal, ya, sehingga terjadilah banyak sekali akulturasi di negara kita, mulai dari makanan, bahasa, batik, kerajinan, ada ukir, seni pertunjukan, agama, dan lain-lain. Kemudian, ya. Ya. Kemudian misalnya kita membicarakan masalah pengaruh budaya-budaya Nusantara, pengaruh budaya asing di Nusantara, antara lain adalah di dalam wayang, ya. Karena kan wayang itu biasanya ada kaitannya dengan magis dan religius sebagai upacara pemujaan arwah nenek moyang. Ya, jadi pada zaman Hindu-Buddha itu seni pertunjukan wayang bersumbernya adalah dari yang berkembang itu bersumber dari cerita Mahabharata dan Ramayana, sehingga dewa-dewanya pun ada persamaan yang diyakini di India maupun di Bali atau Hindu di Nusantara. Nah, di sini saya akan menyinggung berdasarkan literatur bagaimana pengaruh India pada budaya Hindu Nusantara. Ya. Itu kita bisa lihat salah satunya adalah tradisi upacara Bali Yatra atau Jatra yang terjadi di India Timur, di Odisha. Ya. Ini tulisannya lengkap, nanti saya bisa bagikan, ya, tapi saya tidak akan menjelaskan, membacakan detail karena nanti terlalu panjang. Saya menjelaskan bahwa waktu di Eropa tahun 91 saya pernah melihat seorang peneliti yang membandingkan antara gerakan tari Odissi yang berasal dari Odisha, ini kaitannya dengan Bali Jatra, itu dengan tari Bali. Ya, jadi posisi Tribangga yang di India itu, kemudian bagaimana gerakan Sengumbang itu jalannya mirip, lalu posisi Agem itu mirip dengan posisi berdirinya dalam Odissi. Kebetulan saya belajar tari India, tapi yang saya pelajari Bharatanatyam, kemiripannya ada, Odissi agak berbeda sedikit. Nah, ini contoh-contohnya antara Bali dengan Odissi. Karena di India itu tarian ada macam-macam, ya. Ada Odissi, ada Kathakali, ada Seraikela, ada Bharatanatyam, ada Kuchipudi, ada Kathak, ada Gotipua, ada Kuthiatam, banyak sekali. Nah, ini salah satu gaya dari Odissi yang sangat mirip dengan Bali. Ya. Waktu itu ada videonya, tapi saya nggak punya, jadi bagaimana misalnya Agem, kemudian kalau di Odissi, bentuk Agem itu yang mirip bagaimana gerakannya. Lalu kemudian jalan ngembangnya, dalam Odissi begini, dalam tari Bali begini. Itu banyak sekali. Lalu kaitannya dengan mudra tangan. Ya. Mudra tangan itu saya nanti akan bercerita lebih lanjut tentang awal mulanya mudra. Ya. Oke. Ini ada foto berikutnya adalah pada waktu saya bersama dengan almarhum Pedanda Telabah ke India, Ida Pedanda Nabe Gede Putra Telabah dari Denpasar ke India, ke Mysore pada tanggal 16-21 Desember 2010, itu diundang oleh Swami Jijaya Gurudata atau Sri Gurudata Mysore, karena beliau ingin melihat dan mendengar mantra Hindu Bali seperti apa. Nah, ini kan bentuk sebenarnya mereka kepingin melihat akulturasinya atau bagaimana. Hindu yang di India mungkin berbeda dengan Hindu yang di Bali, tapi ada kemiripannya. Nah, itu saya spontanitas dengan beliau almarhum. Jadi ceritanya
kita tidur di satu wisma, satu homestay. Kita belum mengerti mau menyajikan apa, karena itu spontan sekali. Saya ketemu dengan beliau juga di airport di India. Kejadiannya lucu sekali. Tapi kemudian menjadi akrab, lalu kita guyon-guyon, dan beliau sangat-sangat bijak dan sangat sabar. Karena saya jadi sedikit saya bercerita, panitianya itu orang dia tuh ngeyelan sekali. Saya tuh kadang-kadang mau marah sama beliau, saya curhat sama almarhum, lalu almarhum itu sabar sekali, sudah biarin saja, nanti kan dia juga karena masih muda begini-begini. Padahal dalam hati saya dongkol sekali, tapi karena beliau yang selalu menyiram saya dengan nasihat-nasihat yang lembut, jadi saya jadi bisa mengendalikan emosi. Ini sedikit kesan saya terhadap beliau, sangat luar biasa. Lalu keinginan beliau akan bersemedi dan masuk ke dalam sungai, nama sungainya kok lupa ya saya, sungai Kaweri. Nah, sungai Kaweri itu kan diyakini sungai suci kan, itu kesampaian juga. Saya menungguin beliau meditasi, berendam kakinya di sungai Kaweri. Nah, itu salah satunya. Jadi sebenarnya ini bentuk-bentuk akulturasi budaya yang terjadi antara India dan Hindu Bali. Nah, ini saya waktu itu menari spontanitas, almarhum membacakan mantra Bali beserta mudranya dalam agama Hindu, kemudian saya menari. Saya waktu itu spontan minta dicarikan kain sari yang panjangnya 5 meter, yang saya pakai itu di foto. Saya pakai sari, saya pakai seperti kain Jawa, kemudian saya improvisasi. Tapi improvisasi saya merasakan dan menghayati mantra yang dilantunkan oleh beliau, itu yang saya lakukan. Nah, kemudian yang satu lagi pengaruh budaya Cina yang ada di Nusantara, nanti akan merambah ke mana-mana, tapi antara lain juga di Bali sangat kuat. Nah, di sini pengaruh budaya Cina itu ada di beberapa lini, antara lain di Wayang Potehi. Kemudian di Bali ada cerita atau legenda Kang Chingwi yang munculnya Barong Landung ya. Pada waktu tahun 2004 saya memang penelitian khusus tentang Kang Chingwi. Nah, di sini kan terjadi akulturasi yang luar biasa. Kalau kita masuk ke Pura Ulundanu, itu kalau dari luar Pura Bali. Tapi kalau kita masuk ke dalam, lalu belok ke kiri, di dalamnya adalah kelenteng Cina, ya. Nah, kemudian Kang Chingwi juga dipentaskan di Bali Agung Theater yang ada di Gianyar, di Taman Safari ya. Ini foto-fotonya mungkin Bapak Ibu yang di Bali udah tahu dan sering melihat, karena Pak Sidie itu sahabat saya, dan Pak Sije ayahnya salah satu narasumber yang saya datangi pada tahun 2004. Nah, ini yang ada di Bali Agung Theater ya. Nah, ini adalah topeng Sri Jaya Pangus dan Kang Chingwi yang ada di galeri saya di rumah koleksi di Nitowo. Saya menyimpan itu. Saya waktu itu membeli di tempat Pak Rede, dan ini topengnya topeng kuno menurut Pak Rede. Makanya saya rawat dengan baik, dan setiap Kajeng Kliwon kebaikan Ida Bawati Mahendra Jaya, beliau pasti datang ke sanggar, kemudian menyiapkan segahan yang kita aturkan gitu. Nah, ini hasil penelitian saya 2004 di Ulundanu. Jadi pengaruh Cina sangat kuat di Bali. Ya, seperti warna merah, warna gold atau emas itu menunjukkan pengaruh-pengaruh Cina. Ya, ini pura yang ada di Ulundanu. Waktu itu saya kolaborasi dengan Barong Landung dari Banjarkapa, Sanggar Yudhistira. Ini waktu itu sempat bersama-sama dengan Pak Jimat, dengan Dekos, dengan Putu Raksa, dengan Nyoman Sudewi ya, kita penelitian ke sana. Nah, ini narasumber-narasumbernya, ada Ibu Arini, kemudian yang setelah beliau ini di sebelah kanannya adalah Pak Sije, lalu kemudian Pak Wayan Turun, yang beliau ahli tentang lontar, dan beliau menyatakan bahwa
beliau memang belum menemukan lontar yang menuliskan secara lengkap cerita Kang Ching-Wei. Sehingga nggak tahu, mungkin ada yang sampai saat ini saya belum menemukan. Lalu kita ke Pak Wayan Dibyo juga, lalu juga ketemu dengan almarhum Pak Ngurah Suparte, dan dengan ini anak agung Bagus Sudarma itu yang punya Sanggar Yudhistiwa di Sanggar Kapal. Ini kejadian 2004. Nah, ini juga pengaruh Cina yang kuat di Pura Penataran Agung Dalam Balingkang. Itu adalah uang kepeng. Kalau kita lihat di Bali banyak sekali uang kepeng, kadang-kadang juga ada di Segehan itu, sesaji itu kan ada uang kepeng yang tengahnya bolong, itu adalah uang zamannya Kang Ching-Wei. Ya. Dan saya waktu ini ritual itu bersama, itu sangat internasional, karena teman-teman yang secara kebetulan saya nggak tahu. Atau mungkin ini kalau saya memang percaya faktor, tidak ada faktor kebetulan, Tuhan sudah atur. Waktu saya penelitian, ternyata secara bersamaan, teman-teman saya dari Jepang ada, dari Perancis juga ada, dari Amerika ada, pas ada di Bali langsung saya hubungi, saya ajak ritual dan mereka semuanya mau dengan senang hati. Kalau tadi Jero Dalam cerita tentang bagaimana grup-grup tari Bali atau gamelan Bali di Jepang, itu saya memang tahu sekali juga karena saya juga sering berkolaborasi dengan mereka. Mungkin Pak Jero Dalam kenal Koyano ya. Koyano itu muridnya Pak Jimat, aduh ahli sekali tentang topeng. Saya sering sekali undang ke sana hampir setiap tahun. Lalu gamelan Sekarjaya, saya pernah tinggal di Sekarjaya selama 1 bulan. Itu yang merawat saya adalah Pak Winda dengan istrinya Mbak Warsiki. sampai saat ini sudah seperti saudara. Jadi ini ritual-ritual yang saya harus taati itu. Walaupun saya seorang Nasrani, tapi dimanapun saya belajar, saya selalu menghargai tradisi yang ada. Karena saya menganggap ibaratnya saya ini orang asing. Kalau datang ke rumah orang kan harus, kalau di Jawa kula nuwun, ya, permisi. Kalau kita masuk rumah orang yang nggak dikenal, tiba-tiba kita juruk-juruk masuk ke dalam, masuk ke toilet, ke dapur, bisa dikampleng atau dipukul sama yang punya rumah kan. Nah, saya ibaratnya simpel begitu. Jadi kalau saya masuk ke tempat yang asing, tempat yang masih baru dengan saya harus kula nuwun atau mohon izin atau permisi supaya tidak melakukan kesalahan, ya. Demikianlah yang selalu saya lakukan. Oke, nah ini Kang Ching-Wei yang saya buat, dan waktu itu saya menggarapnya dalam bentuk art jemuani, ya, dan juga frame-nya adalah komedi, karena memang kemasannya, tapi waktu Barong Landung juga muncul. Nah, ini saya punya pengalaman yang menarik, karena menurut beliau, Pak Dharma Sudarma yang ada di Banjar Kapal, baru kali itu Barong Landung akan menyeberang lautan dari Bali ke Jawa tahun 2004, sehingga beliau harus melakukan upacara yang cukup besar karena untuk ritual. Nah, itu kan adalah bagaimana ya, ritual yang merupakan juga akulturasi, karena di sini ceritanya cerita Cina, tapi ternyata di Bali justru menjadi sesuatu yang sakral, ya, itu yang menarik di sini. Nah, mungkin cuplikan sedikit waktu saya membuat Kang Ching-Wei tahun 2004 ya. Jadi itu usaha saya untuk membuat akulturasi budaya
antara budaya Tionghoa atau budaya Cina dengan Bali. Makanya dalam kostum pun saya membuat akulturasi. Jadi saya awalnya membeli dan belajar opera Cina supaya tahu kostum Cina itu seperti apa. Karena semua punya pakem masing-masing, entah itu di Jawa, di Bali, di Cina, di Jepang, supaya waktu mengakulturasikan dua budaya kita tidak salah. Makanya saya harus belajar tari Bali, kemudian belajar opera Cina juga. Usaha saya untuk mengurangi atau meminimalis kesalahan. Tapi yang namanya manusia tidak sempurna, pasti kadang-kadang ada yang salah juga. Nah, ini saya bermain bersama Pak Putra Negara dan juga Nyoman Sudewi, sahabat saya dari Asti dulu, ya. Ini cuplikan Kang Cheng Wei, Dewi Danu, dan Jaya Pangus. Nah, ini ya. Ya. Ini waktu 2019, karena yang baru 2019, setelah 2014 baru, setelah 2004 baru 2019 saya membuat karya Kang Cheng Wei yang baru. Dan saya di sini memang sebagai pelaku membuat satu akulturasi. Nah, ini yang pada waktu saya pentas, ini saya bersama-sama diundang oleh National Taiwan University dan National Taiwan College of Performing Art di Nusa Kampus. Saya berkolaborasi dengan Pak Winde, lalu istrinya Pak Warsiki, dan juga Madehut, ya. Ini di Taiwan. Ini kira kurang lebihnya begini, katanya Pak. Ya, ini kejadiannya pada bulan Desember tahun Juni tahun 2019. Ya. Nah, di situ cukup stres karena saya harus tampil mengkolaborasikan budaya Bali dengan dengan Chinese opera di sekolah opera di Taiwan. Ini bisa dibayangkan, yang nonton semuanya ahli-ahli opera Cina. Tapi ternyata mereka responnya luar biasa. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran pengaruh budaya Tionghoa di dalam boneka besar atau sering disebut giant puppet yang berasal dari Tiongkok atau Taiwan. Ya, ini yang ada di Taiwan, ini boneka dari Tiongkok yang biasanya dewa-dewa. Yang di Jawa sering disebut boneka gedawang. Nah, itu yang mempengaruhi ondel-ondel di Jakarta maupun boneka Barong Landung. Ya, ini yang asli yang ada dari dari Tiongkok. Dan itu memang bagian daripada ritual. Ya, jadi ini kan saling pengaruh-pengaruhi. Di Bali pun itu bagian dari ritual. Tapi kalau di Betawi, ondel-ondel sudah bukan menjadi ritual, tapi malah menjadi hiburan. Nah, saya ingat kemarin di sosial media kan muncul itu. Pada waktu acara Ngelawang, kalau nggak salah, ada Barong Landung yang kemudian videonya itu saya dapat kiriman dari Bapak Mahendra Jaya. Videonya itu melakukan gerakan yang tidak pantas lah. Jadi saya sebagai orang Jawa yang sangat menghargai Hindu Bali dan budaya Bali, saya merasa terusik juga. Kok sampai sekian ngawurnya ini anak-anak, guyonnya itu kok kebablasan. Karena setahu saya
Kang Chingwi dan Jaya Pangus itu sebagai Barong Landung kan juga disakralkan di Bali kan, tapi kalau dibuat main-main yang menurut saya guyonnya cukup kasar ya, dan tidak ada etika, itu sempat juga menggelitik saya. Ups. Nah ini kemudian wayang potehi itu yang masih ada di mana, di Jawa, dilestarikan di Budol Jombang sana. Ini juga pengaruh Cina, dan yang masih lestari ada di Indonesia, di Jawa. Jadi ini sekarang saya agak menyimpang sedikit, pengaruh budaya Cina yang ada di Jawa. Ini wayang potehi yang sekarang masih ada di Jawa, di Jombang itu demikian ini gayanya. Jatuh pada tanggal 23 bulan Februari tahun 2021. Ini tadi contoh wayang potehi yang masih dilestarikan di Jawa, dan itu masih tradisi lama ya. Jadi tadi memang ada ritualnya juga, sebelum mulai pasti akan ada ritual, dan biasanya ada sesaji-sesaji yang disiapkan di depan wayangnya itu sebelum dimulai wayangnya. Nah, sementara kalau yang wayang potehi di Tiongkok sendiri maupun di Taiwan sudah kreasi baru, sudah modern. Ini contohnya. Oh no. Ya, itu contoh-contoh. Ya. Kemudian di wayang kulit pun ada pengaruh dari Cina, ya. Kalau yang ada di Jawa, ini wayangnya disebut wayang Wajinwa yang sekarang ada di Museum Seno Budaya separuh dan separuh di Museum Yale Amerika. Ini contohnya. Ceritanya si Jinkui. Ini saya sebutkan. Dan drama tari itu yang pengaruh dari Cina banyak. Tari Betawi, dan Ninggar, Seringgi Muncat, ada Bedeo Sinom, Lekong Raja Cina, saya rasa itu Lekong Kang Chingwi ya, itu ada baris Cina, lalu ada Gulai Mina, ya. Ini Betawi, ya. Kemudian ini yang ada di keraton, ini bahkan di keraton ada Ninggar Gelasura, itu kesenian di keraton Yogyakarta maupun Surakarta, ya. Dan dua-duanya punya gaya masing-masing. Ini Seringgi Muncat dari abad kelima. Nah, ini Bedeo Sinom yang saya ikut terlibat dokumentasi tahun 99. Ini Lekong Raja Cina, mungkin bapak-bapak dan ibu sudah tahu. Ini di Bali. Lekong. Saya baru belajar mula-mula ini baris Cina, ya, yang juga menjadi tarian ritual. Nah, ini drama Gulai Mina yang dilakukan oleh HB ke-9. Kebetulan saya menjadi tim make up dan kostum. Jadi memang saya di ASTI dulu dosen tata rias dan kostum.
Mungkin salah satunya saya masih ingat dulu Ibu Arini, beliau pernah saya jadi guru tata rias Ibu Arini dulu pernah di Jogja ya. Tahun berapa saya lupa. Nah ini yang tari gulai Menak yang bersumber dari serat Menak. Kemudian ketoprak di Jawa juga ada pengaruh dari Cina. Ini cerita-ceritanya. Ini yang dikembangkan di nah ini sampai Inte mungkin populer juga di Bali sampai Inte ya. Kalau nggak salah sangat populer juga. Jadi kadang bisa dipentaskan di dalam drama maupun apa. Ya. Kira-kira itu paparan PowerPoint saya. Jadi intinya bahwa akulturasi budaya itu sangat penting ya. Jadi kita nggak perlu khawatir pengaruh budaya asing, asal kita tetap tidak lupa dengan jati diri atau akar budaya sendiri. Kalau saya lihat, seperti tadi saya sampaikan, di Bali itu sangat kuat kok. Ciri khas dan tradisi sangat kuat, jadi nggak perlu khawatir. Tapi kalau pengaruh pasti ada. Sekarang kalau dilihat dupa atau hiyo, itu kan pengaruh dari Cina. Ya, di Bali pun kalau berdua pakai dupa kan. Kalau orang kuno dulu pasti pakai kemenyan yang dibakar begitu. Atau pakai ratus ya. Tapi kalau dupa yang stick itu memang tradisi Cina itu. Bentar ya. Nah, kemudian saat ini saya masih meneliti tentang mudra, ya, karena mudra itu saya tahu di Jawa hanya ada beberapa pose di Jawa ya. Kemudian di Bali ada juga mudra yang di Bali. Jawa Timur ada sendiri, tapi hanya beberapa. Dan itu kebanyakan kan kita lihat dari relief-relief candi kan ada. Dan tidak punya nama-nama dengan arti filosofinya kalau dibanding dengan India. Pada waktu saya belajar Bharatanatyam di India, itu yang namanya mudra itu banyak sekali. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ya, jadi kalau nunjuk ini, sebenarnya di Bali itu mirip dengan Cina juga. Cina kan ada gerakan ini, terutama kalau untuk perang. Ya. Di India juga ada. Ya. Jadi itu ada perpaduan atau ada pengaruh mempengaruhi. Ya. Lalu kemudian waktu saya belajar tari opera Cina, saya tanya mudra dalam tarian Cina itu berasal dari mana? Lalu dijelaskan bahwa mudra dalam opera Cina itu gerakannya berasal dari mudranya Buddhis, dari agama Buddha. Lalu tapi kalau kita lacak lagi ke belakang jauh lagi, Buddha atau Siddhartha berasal dari India. Jadi babonnya mudra itu sebenarnya India. Nah itu nanti saya masih mengkaji, belum selesai, memang masih dalam proses ini, supaya nanti kita bisa lebih tahu lagi makna-makna dari mudra. Karena kalau India itu jelas banget, misalnya matsya. Matsya itu ikan, itu begini posenya. Ya, matsya. Lalu ada pose kakinya. Kalau pikok atau merak begini. Ini merak. Kalau kumbang begini. Ini lotus atau terati. Kumbang. Ya. Lalu kalau mata biasanya pakai ini. Ini mata. Ini menunjuk senyum. Ya. Ini muka. Ini bulan separuh. Ya, jadi semua punya makna. Nah, saya rasa di Bali, di Jawa pun punya mudra, tapi tidak selengkap di India. Ya. Di Cina pun tidak selengkap di India. Ini yang masih saya pelajari, belum selesai. Kira-kira begitu. Itu ada mudra dan sebagainya. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf kalau paparan saya itu tidak sesuai, karena memang saya belum meneliti secara khusus bagaimana pengaruh budaya asing terhadap Hindu Bali. Tapi dari pengamatan saya sebagai seorang seniman tari, dari karya-karya tari atau penampilan tari yang sudah sering saya saksikan dan sering saya lihat, itu memang pengaruh-pengaruh itu ada. Ya. Jadi dari saya cukup sekian dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Om Santi 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 Om. Suksema Mas Didi atas pemaparannya, sungguh luar biasa. Dan, saya mendapat pencerahan yang luar biasa mengenai kebudayaan dan seni, dan tentunya semoga ini bisa menjadi jalan pengetahuan kita bersama, khususnya kita yang sangat juga menyenangi budaya dan seni.
Dan mungkin selanjutnya kita pada sesi tanya jawab, ya beli nyaman. Bagaimana beli nyaman? Ya, swastiastu. Terima kasih kembali Mas Didi ini yang benar-benar menginspirasi kami semua. Ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan sesi diskusi di rumah Agus. Jadi kita beri kesempatan kepada rekan-rekan yang hadir di room untuk partisipasi, sehingga diskusi atau Mas Didi Towo dan narasumber yang lain Jero Dalang maupun Jero Mahendra Jaya akan mengeluarkan semua pengetahuan beliau atau pengalaman-pengalaman beliau. Untuk itu silakan Jero Agus, kita buka sesi pertama, 2 pertanyaan. Ya, dipersilakan bagi yang ingin bertanya, karena ini kesempatan yang cukup langka kita mendapat narasumber yang super. Swastiastu. Ya, swastiastu. Terima kasih. Pertama, saya ingin mensitir pernyataan dari Mas Didi Ninitowo bahwa kita sebagai masyarakat Bali itu tidak perlu khawatir dengan masuknya budaya asing. Karena budaya di Bali itu berkembang sesuai dengan apa tadi dikatakan, sesuai dengan bagaimana kita sembahyang di pura. Shanti, Shanti, Shanti.